Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Aprilia Entarwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Jakarta Islamic School Joglo. Kali ini video saya akan menampilkan mengenai koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Budaya positif terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, ataupun hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nomor 1 dan nomor 2 termasuk ke dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga masuk ke dalam motivasi internal. Yang terbaik adalah terciptanya motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol seorang guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol terbaik dari seorang guru adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif, berhasil pada diri sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan
keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ada 3 budaya positif. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Lalu visi dari guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4, budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya bagikan kepada rekan guru lainnya di sekolah. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ya, adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Ternyata mendapatkan penghargaan sama tidak baiknya dengan sebuah hukuman, karena dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, dan merusak hubungan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari ternyata posisi kontrol yang biasa saya pakai dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Posisi yang paling tepat adalah sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang membuli temannya secara verbal. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah masalah, membuat siswa menyadari kesalahan perbuatannya, membuat saya semakin termotivasi untuk menyebarkan budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Saya sudah merasa mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adakah yang perlu diperbaiki? Ada, yaitu posisi guru dalam menangani suatu masalah harus sebagai manajer. Ini perlu latihan agar menjadi sebuah kebiasaan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya namun hanya menstabilkan identitas dan validasi kesalahan. Karena saya menyelesaikan masalah hanya dari sisi saya, bukan menanyakan keyakinan murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid
agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga dilakukan di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan dan karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Thank you for watching me. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.